Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Nisbi Asyabani akan memaparkan proposal perencanaan penelitian pada program Magister Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam dengan judul Strategi Pengelolaan Wakaf untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals dengan poin pengentasan kemiskinan dan kesenjangan ekonomi. Nah, sebelum kita masuk kepada pembahasan inti, saya ingin memberikan afirmasi positif bahwa terkait dengan topik dari penelitian ini, yakni terkait dengan wakaf, yang mana dengan harapan ketika kita sudah memiliki mindset seperti ini, maka kita akan memberi tantangan untuk saling memberi kepada yang membutuhkan. Kata-kata tersebut yakni kita bernilai bukan karena apa yang kita miliki, tapi karena apa yang kita beri. Nah, berikutnya yakni terkait dengan outline yang akan dibahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu latar belakang, kedua rumusan masalah, dan tujuan penelitian, ketiga yaitu tinjauan pustaka, dan terakhir yaitu metodologi penelitian. Latar belakang permasalahan. Sebagaimana tertera dalam Amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, kesejahteraan merupakan salah satu tujuan dari dibentuknya bangsa ini. Nah, faktanya sampai hari ini, sampai detik ini, kesejahteraan negeri ini masih belum tercapai. Banyak kita lihat fenomena-fenomena seperti kemiskinan dan juga kesenjangan yang terjadi di negeri ini. Yang pertama yaitu per Maret 2021 ini, kemiskinan di Indonesia mencapai 25,38 juta jiwa atau sebesar 9,71%. Ditambah lagi karena adanya pandemi COVID-19 ini banyak pekerja-pekerja yang di PHK. Dan kita lihat persentase antara penduduk miskin di daerah perkotaan dan juga pedesaan. Bisa kita lihat di pedesaan lebih besar dibanding dengan di perkotaan, yakni 13,10% dan 7,89%. Nah, adanya kesenjangan sosial dan ekonomi di masyarakat Indonesia ini, menurut Badan Pusat Statistik, menyebutkan bahwasanya per tahun 2021 ini masyarakat rasio Gini di Indonesia mencapai 0,381. Itu artinya 1% orang terkaya Indonesia menguasai 38,1% aset nasional. Nah, kita melihat bahwasanya, oh iya, masalah di Indonesia ini sangat rumit, sangat complicated, dan sampai saat ini belum terselesaikan gitu. Tapi hal tersebut jangan menjadikan kita menjadi masyarakat atau penerus bangsa yang berputus asa gitu. Kita melihat bahwasanya di samping adanya masalah tersebut, kita memiliki potensi-potensi yang harus dikembangkan. Pertama, yaitu potensi Indonesia is the biggest Muslim country in the world gitu. Nah, dari sini kita bisa melihat turunan-turunan dari potensi ini, yakni menurut survei dari Charity Aid Foundation bahwasanya negeri ini merupakan negeri paling dermawan di dunia, dan juga adanya potensi wakaf ya, baik wakaf tanah maupun wakaf tunai. Wakaf tanah ini menurut sistem informasi wakaf memiliki potensi kurang lebih 55.000 hektar di 414.000 lokasi seperti itu. Sedangkan wakaf uang atau wakaf tunai memiliki potensi 180 triliun per tahunnya. Akan tetapi dari potensi wakaf ini juga masih memiliki tantangan-tantangan yang perlu diselesaikan, yakni dengan belum optimalnya kapasitas nazir, terus juga belum optimalnya regulasi wakaf dari pemerintah, adanya atau rendahnya masalah literasi juga, literasi masyarakat, dan terakhir yaitu belum optimalnya penggunaan teknologi
informasi mengenai penggunaan di bidang wakaf ini. Maka dari itu, saya sebagai lulusan dari ilmu ekonomi keuangan Islam tertarik untuk menindaklanjuti atau melakukan penelitian terkait dengan strategi seperti apa yang cocok untuk pengelolaan wakaf ini sebagai upaya mencapai pembangunan berkelanjutan. Seperti itu. Nah, ada pun rumusan masalah dari penelitian ini yang pertama yaitu apa yang menjadi kendala pengelolaan dana wakaf belum dapat mengentaskan kemiskinan dan ketimpangan sebagai salah satu dari tujuan pembangunan berkelanjutan. Yang kedua yaitu bagaimana tahapan strategi agar pengelolaan wakaf dapat menjadi solusi kemiskinan dan ketimpangan sebagai salah satu tujuan dari pembangunan berkelanjutan. Tujuannya yaitu untuk mengetahui kendala apa yang dihadapi dalam pengelolaan dana wakaf ini. Kemudian yang kedua yaitu untuk mengetahui strategi seperti apa yang harus dilakukan agar pengelolaan wakaf ini dapat menjadi solusi bagi pengentasan kemiskinan dan juga kesenjangan. Adapun metode yang digunakan pada penelitian ini, pertama objek penelitian yaitu strategi pengelolaan dana wakaf produktif. Yang kedua metode penelitian dengan deskriptif melalui pendekatan kuantitatif. Yang ketiga itu desain penelitian, yaitu deskripsi eksploratif. Yang keempat yaitu populasi dan sampel penelitian, yakni para expert yang memiliki pemahaman terkait dengan permasalahan penelitian. Yang kelima yaitu teknik pengumpulan data dengan pengisian kuesioner atau data primer. Yang terakhir yaitu teknik analisis data dengan menggunakan AHP atau analytical hierarchical process, yakni menggunakan pendapat atau opini para expert sebagai bahan analisis dalam penelitian ini. Tinjauan pustaka. Pertama, konsep wakaf. Kita mengetahui sendiri bahwa wakaf berasal dari bahasa Arab, waqafa atau berhenti atau menahan. Syarat dan rukunnya ada wakif, mauquf alaih, dan juga sigot. Ada kemudian yang ketiga pengelolaan wakaf tunai, dan terakhir itu konsep SDGs. Nah, untuk pengelolaan wakaf ini, pertama wakif atau orang yang akan berwakaf ini menyerahkan apa yang akan diwakafkannya kepada LKS atau langsung kepada nazir. Dari sana, nazir akan menggunakan dana tersebut untuk investasi real, di bidang real ya, diinvestasikan, diproduktifkan. Nah, hasil investasi ini akan dijadikan atau disalurkan sesuai sebagaimana kontrak atau akad di awal yang ditandatangani oleh pihak yang berwakaf. Akan dijadikan nilai pokoknya seperti apa, apakah akan dijadikan toko untuk usaha masyarakat ataupun sebuah sekolah dan lain sebagainya. Nah, berikut merupakan tujuan atau poin-poin penting dalam pembangunan berkelanjutan. Dalam penelitian ini akan memfokuskan pada poin pertama dan juga poin 10, yakni menghapus kemiskinan dan juga mengurangi ketimpangan. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala kesempatannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.